Halo sahabat Kamelia, saya Oki Madasari, saya novelis dari Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan dua petikan dari dua novel saya. Satu dari novel saya yang untuk pembaca dewasa dan satu untuk novel saya untuk pembaca kanak-kanak. Nah, untuk yang pertama dari novel saya yang berjudul Pasung Jiwa. Tapi saya sedang tidak punya di sini, tapi ini English versionnya, Bound. Judul novelnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, Pasung Jiwa. Perangkap tubuh. Suara pertama yang ku kenal adalah dentik piano. Bukan suara ibuku, bukan pula suara ayahku. Pertama kali aku mendengar suara itu saat masih berada di rahim ibuku. Tak hanya mendengar, aku bisa mengenali dan membedakannya. Aku bisa merasakan nada yang mengentak, yang membuatku selalu terbangun dan bergerak-gerak. Aku terbuai oleh nada-nada lembut yang membuatku terlelap tidur dengan tenang. Tak ada suara lain yang benar-benar ku dengar seperti itu. Aku bahkan tak pernah benar-benar mendengar apa yang dibisikkan ibuku, juga yang diteriakkan ayahku. Aku baru benar-benar mengenali suara orang tuaku saat aku lahir ke dunia. Tapi saat itu pula aku bisa mendengar terlalu banyak suara, berisik, tumpang tindih, acak-acakan. Hingga tak ada lagi yang bisa benar-benar ku dengarkan. Tidak suara ibuku, tidak suara ayahku, tidak pula dentik piano. Saat itu aku sudah menyesal kenapa aku harus dilahirkan. Dunia bukan untukku, dunia tak membutuhkanku. Aku tak menyukai semuanya. Aku seperti berada di tempat yang salah dan selalu salah. Jika bunyi piano adalah suara pertama yang kukenali saat berada dalam rahim ibuku, piano pula benda pertama yang dikenalkan ayah dan ibu setelah aku lahir. Mereka suka sekali mendudukkan aku di depan piano, menuntun tanganku untuk memencet tiap tutsnya. Aku tak menyukainya, tapi orang tuaku sebaliknya. Mereka selalu tertawa dan terlihat bahagia setiap aku bisa memencet dan membunyikannya. Aku melakukannya setiap hari, jangan-jangan juga sepanjang hari. Tak ada lagi yang bisa kuingat dari masa kecilku selain piano itu. Ketika aku sudah bukan lagi bayi dan memasuki masa kanak-kanak, orang tuaku mendatangkan seorang guru piano untuk mengajariku. Guru itu datang seminggu 2 kali pada sore hari. Pada hari-hari guru itu datang, aku selalu dimandikan lebih awal, lalu pengasuhku membawaku ke ruang tengah, tempat piano keluargaku berada. Aku tak menyukainya. Bunyi piano tak lagi indah menyapa telingaku. Ia kini telah menjelma jadi bunyi-bunyian yang mengganggu, yang membuatku selalu merasa dikejar-kejar atau terkurung dalam ruang. Apa yang harus kulakukan? Tak ada. Aku lelaki kecil tak berdaya yang hanya bisa melakukan setiap hal yang orang tuaku tunjukkan. Aku terus memainkan piano itu. Sudah 7 guru mengajariku. Setiap guru berhenti dengan beragam alasan. Ada yang hendak menikah, ada yang hamil dan punya anak, ada yang pindah kota, ada yang punya pekerjaan baru, juga ada yang berhenti karena bosan. Bosan. Senang sekali mendengar seseorang bisa berhenti melakukan sesuatu karena bosan. Tapi sayangnya tidak denganku. Aku bosan, tapi tak berhenti melakukan. Aku tak suka, tapi harus selalu bisa. Saat masuk sekolah dasar, aku sudah mahir memainkan komposisi-komposisi klasik dunia. Beethoven, Chopin, Mozart, Bach, Brahms, sebutkan saja. Aku bisa memainkan semuanya dengan indah. Aku bermain dengan menggunakan akalku, bukan dengan perasaan. Memainkan piano hanya soal menggunakan alat, pikirku saat itu. Kalau sekedar mengikuti apa yang diajarkan guru, aku dengan mudah melakukannya. Meski sebenarnya aku tak suka dan selalu tersiksa. Seperti ada yang salah dalam diriku dan semua yang ada di sekelilingku. Seperti yang tadi aku katakan, aku selalu merasa seperti berada di tempat yang salah.
Tepuk tangan dan kata-kata pujian tak pernah membuatku merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Pada usia yang sangat muda, baru naik kelas 4 SD, aku sudah puluhan kali memainkan piano di depan banyak orang, di sekolah sampai di pusat-pusat perbelanjaan. Untuk hanya sekedar latihan hingga untuk lomba. Pialaku berjejer, foto-fotoku dipamerkan. Di sekolah, aku termasuk 10 murid yang paling pintar. Aku adalah kebanggaan, aku pujaan semua orang. Saat aku kelas 4 SD, adikku lahir. Bayi perempuan yang cantik, pipinya montok dan halus, badannya mungil, matanya lebar. Aku mengaguminya, aku mencintainya lebih dari apapun. Aku senang berada di dekatnya. Aku senang memperhatikannya, melihat tingkahnya, mengamati senyumnya. Aku memperhatikan setiap pakaian yang dikenakannya. Baju-baju warna merah jambu, sepatu-sepatu lucu. Kini ada sesuatu yang selalu bisa aku ingat selain piano dan nada-nada itu. Melati, nama yang indah bukan? Melati, aku suka mengucapkannya berulang kali. Berbeda sekali dengan namaku, Sasana. Sama sekali tak indah. Terlalu garang, terlalu keras, selalu mengingatkanku pada perkelahian dan darah, seperti tempat orang bertinju. Tapi ibuku selalu meyakinkan bukan itu arti namaku. Sasana bagi dia adalah kejantanan, keberanian, keperkasaan. Terima kasih. Kali ini saya mau membacakan petikan dari novel saya, Mata dan Manusia Laut. Ini adalah bagian dari seri novel untuk pembaca kanak-kanak. Di tengah lautan, dua bocah terombang-ambing di atas sampan. Mereka adalah Matara dan Bambulo. Sore hari setelah mereka berenang di kampung sama, sesaat setelah Matara bertanya-tanya tentang paus dan hiu yang ditangkap ada dimakan manusia, mereka langsung naik kembali ke atas sampan, menuju ke atol. Bambulo yang merasa sudah sering ke atol dan tak pernah mengalami halangan, yakin akan bisa membawa Matara ke atol dengan sampan. Ia tahu bahwa bapaknya selalu ke atol dengan menggunakan bodi, sebuah kapal kecil. Tapi itu baru tahun-tahun terakhir ini saja. Tidak semua orang di kampung sama punya bodi. Lagi pula pikirnya, selalu sebelum ada bodi, semua leluhur selalu menggunakan sampan yang sekarang digunakan oleh Matara dan Bambulo untuk pergi ke atol. Jadi tidak ada masalah, begitu pikir Bambulo. Sementara Matara, ia sama sekali tak tahu seperti apa atol itu. Satu-satunya yang ada dalam bayangan dia, sesuai yang diceritakan Bambulo, atol adalah tempat yang penuh dengan ikan-ikan. Tempat Bambulo bisa menangkap berbagai ikan dengan mudah. Tempat yang sudah didatangi Bambulo sejak ia masih bayi. Berarti itu pasti tempat yang menyenangkan dan aman. Tapi sebentar lagi malam, ujar Matara sebelum mereka berangkat. Hanya itu saja yang merisaukan dirinya. Bambulo menggeleng penuh keyakinan. Semua orang berangkat ke atol saat malam. Anginnya bagus saat malam. Matara jadi ingat dengan pelajaran di sekolah. Angin darat bertiup saat malam hari. Karena itu pula nelayan berangkat melaut saat hari mulai gelap dan pulang saat pagi hari. Matara pun semakin yakin apa yang dikatakan Bambulo bisa dipercaya. Buktinya, semua sama dengan apa yang dipelajarinya di sekolah. Satu hal lagi yang membuat Matara sedikit ragu. Kita tak akan lama kan? Tanyanya. Ia tentu ingat dengan mamanya. Bambulo kembali menggeleng. Kita langsung pulang setelah menangkap ikan. Aha, senyum Matara mengembang. Berarti mereka akan pulang esok pagi seperti nelayan-nelayan lainnya. Tak masalah membiarkan mamanya menunggu sebentar. Toh mamanya juga masih akan menonton karya hingga larut malam.
Mereka berangkat dengan kegembiraan. Arus laut yang tenang membuat mereka merasa aman. Bambulu terus mendayung sambil menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan orang Sama saat berangkat berlayar. Mataram menggoyang-goyangkan kepala mengikuti irama lagu itu sambil menikmati pemandangan sore yang indah. Sesekali ia ikut berseru saat syair lagunya, "Oh, wow, 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 wow." Matahari perlahan turun di kejauhan. Langit berubah warna jadi jingga, lalu menjadi merah muda, lalu mendekati ungu, hingga perlahan kian gelap, lalu sepenuhnya hitam. Hanya ada gelap di sekeliling mereka. Sementara di sudut yang lain, bulatan putih yang semula samar semakin meninggi, hingga akhirnya utuh dan benderang tepat di atas kepala Bambulo dan Mataram. Malam itu bulan purnama. Cahaya bulan membuat malam jadi terang. Cahaya memantul-mantul di permukaan laut indah sekali, membuat Matara berkali-kali mendongakkan kepala untuk melihat bulan di atasnya yang tampak begitu besar dan dekat. Tapi entah kenapa Matara mulai tak nyaman. Ia mulai berpikir macam-macam. Goyangan sampan terasa mulai menakutkan dan air laut yang memantulkan sinar bulan seperti menyembunyikan sesuatu yang mematikan. Masih jauh Bambulo, bisik Mataram. Ia bahkan takut suaranya terdengar. Entah terdengar oleh siapa. Di depan sana, jawab Bambulo dengan ringan. Tak ada takut sedikit pun di benak Bambulo. Lautan adalah rumahnya. Dia hanya sedikit merasa aneh. Baru kali ini laut seterang ini saat ia pergi ke atol. Bambulo berulang kali mendongak ke atas, mengagumi bulan cantik yang berjalan mengikutinya. Kenapa baru kali ini ia melihat purnama di tengah lautan seperti ini? Pikir Bambulo dalam hati. Apakah karena ia tak pernah memperhatikan, atau ia selalu ketiduran, atau memang sebelumnya ia tak pernah melaut saat purnama? Yang terakhir tadi jawabannya. Bambulo tak pernah pergi ke atol saat purnama. Bambulo tak pernah diajak melaut saat purnama. Sebab begitulah aturannya. Aturan yang selalu diwariskan sejak dulu kala dari leluhur pertama mereka. Hal ini sudah disampaikan selalu sejak Bambulo kecil. Tapi tampaknya Bambulo lupa, atau ia tak pernah benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya, bahwa pada malam purnama ikan-ikan bertelur dalam dekapan hangat cahaya bulan. Pada malam purnama dewa-dewa turun ke lautan dan tak ada manusia yang boleh mengganggu mereka. Cahaya bulan semakin terang. Lautan memantulkan lebih banyak sinar, merata pada setiap ujung yang bisa ditangkap mata, hingga serupa kolam air mancur di taman kota yang penuh dengan lampu-lampu kecil di sekeliling. Matara dan Bambulo sama-sama mendongakkan kepala. Bulan kian dekat dengan mereka. Besar sekali. 4 atau bahkan 5 kali lebih besar dibandingkan bulan purnama yang biasa dilihat Matara. Sampan bergoyang ke kiri dan ke kanan, kian lama kian keras. Air laut berloncat-loncatan, menjulur-julur seperti lidah yang ditarik ke atas. Makin lama lidah-lidah itu semakin tinggi dan lebar. Mereka berlomba-lomba untuk bisa menyentuh permukaan bulan. Kita harus pulang Bambulo, kata Matara. Tidak bisa, kita sudah jauh. Sebentar lagi kita akan sampai di atol. Bambulo mulai khawatir. Tapi belum sempat Matara memanjatkan kata-katanya, jilatan lidah laut membalikkan sampan mereka. Matara dan Bambulo terlempar ke lautan. Kepala mereka terbenam lenyap ditelan kilauan cahaya di permukaan laut. Tapi mereka masih terus bergerak. Bagi Bambulo ini seperti apa yang biasa ia lakukan, menyelam dalam air. Sementara Matara, ia hanya tahu ia harus terus bergerak. Ia lakukan segala macam gerakan kaki dan tangan yang bisa membuat tubuhnya terus mengapung, naik ke permukaan. Bambulo melihat Matara, ia ulurkan tangannya. Ia tarik Matara persis seperti ia menarik ikan hasil tangkapan. Hingga kepala mereka muncul di permukaan. Bambulo melepaskan tangannya. Ia pikir semua sudah aman. Bambulo salah.
Matara yang belum juga tahu cara mengapung kembali tenggelam. Ia memegang kaki Bambulo yang berada di dalam air. Bambulo mengulurkan tangannya kembali. Ia tarik permukaan. Ia tarik Matara ke permukaan. Gerakkan kakimu, kata Bambulo. Tendang-tendang terus kakimu. Matara mengikuti apa yang dikatakan Bambulo. Ia terus gerakan kakinya meski napasnya masih tersengal-sengal. Pelan-pelan Bambulo melepas tangannya. Matara tergagap dan kehilangan keseimbangan. Tapi kakinya yang terus menendang-nendang ke bawah membuatnya tetap bisa mengapung. Pelan-pelan ia bisa mendapatkan keseimbangan. Ia bisa tetap membuat tubuh mengapung, kepalanya tegak tanpa tersengal-sengal dan panik. Aku bisa, serunya. Bambulo hanya tersenyum. Ia sama sekali tak merasa mengapung di laut adalah hal yang istimewa.